baru menghilangkan double chin. Itu treatmentnya seperti apa? Apakah yang sedot atau facelift atau gimana sih? Jadi itu aku tuh sebenarnya kemarin tuh sempat coba untuk diet kan, intermittent kayak gitu, tapi ya mungkin karena faktor usia jadi agak lebih lama untuk nuruninnya gitu, jadi udahlah langsung aja lah sedot lemak gitu. Jadi aku sedot lemaknya itu aku di bagian sini leher, double chin aku sama lengan. Nah ini aja masih agak sedikit bengkak kan, karena memang baru belum sampai 3 minggu yang lalu gitu, jadi masih agak sedikit bengkak. Jadi ya cuma aku sempat nanya juga boleh nggak pakai makeup, boleh kayak gitu, ya udah. Jadi tapi bagian sininya aku nggak pakein karena ini kan masih ada jahitan. Besok aku baru mau buka jahitan gitu. Gimana Mbak? Aku di Dermaster di Jakarta, aku nggak keluar, aku nggak ke Korea, nggak kemana. Maksud aku gini, menurut aku juga kan sebenarnya pastinya ada di Indonesia yang bagus gitu kan. Nah kalau misalkan mau operasi yang kayak hidung atau apa, mungkin orang banyak lebih milih ke Korea atau Thailand. Tapi hasilnya kan menurut aku balik lagi sama semua kan. Nah kalau aku sendiri jujur, aku belum ada kepikiran untuk yang namanya merubah kayak bagian hidung aku kayak gitu, karena aku nggak mau beda sama anak aku. Jadi kalau orang-orang tahu gini, Aska mirip banget sama Mbak Kalina ya. Mbak Kalina tuh sama Aska tuh 11-12 ya, bagai pinang dibelah dua. Jadi aku kalau misalkan aku rubah, jadi aku akan beda sama anak aku, dan aku nggak mau muka aku tuh beda sama anak aku gitu. Jadi ya, dan aku juga udah bersyukur banget dengan wajahku seperti ini. Cuma bukannya nggak bersyukur dengan apa yang ada gitu ya di leher aku, tapi ya balik lagi hanya mengembalikan seperti yang sebelumnya gitu. Karena dulu kan aku memang kurus banget, cuma kalau sekarang faktor usia juga, sekarang tuh tahun ini aku di 45, untuk ya balik lagi untuk ngurusin tuh udah agak susah karena metabolisme juga kayak gitu. Jadi ya udah aku akhirnya sedot lemak di double chin sini sama lengan gitu. Itu sorry, boleh dijawab boleh nggak? Budget berapa? Budgetnya sih apa ya adalah di atas 100 lah pasti gitu. Cuma ya ya pokoknya ada segitulah gitu, kurang lebih segitu. Cuma aku dapat diskon juga karena kebetulan aku kenal juga kan sama dokternya kayak gitu. Aku sudah memang sudah langganan juga treatment di Dermaster kayak gitu, jadi ya ada diskon juga. Tapi kan Mbak Kalina ini bisa dibilang pola hidupnya cukup sehat, dari olahraga dan makan segala macam kayaknya terjaga banget. Emang masih sesusah itu untuk ngejaga form badan tuh gimana sih? Jadi gini, dulu ya aku kan sempat keguguran ya, yang sama yang terakhir kemarin aku sempat keguguran, terus dari itu dokter kasih aku obat hormon untuk bisa cepat hamil lagi. Nah mungkin kayaknya dari hormon itu yang membuat aku susah agak turun gitu berat badan aku, jadi susah untuk turun. Ditambah dengan yang tadi aku bilang faktor usia juga ya, metabolisme kita kan pasti berkurang seperti kita dulu gitu sebelumnya. Jadi sebenarnya sih aku dari yang sebelum aku menggunakan hormon itu aku masih gampang aja turun gitu, tapi sejak minum obat hormon itu yang sekarang kayak nyium bau makanan aja udah langsung jadi lemak kayak gitu. Jadi ya udah sih gitu. Awalnya sih udahlah nikmatin aja, cuma lama-lama kok kayak agak sedikit mengganggu aktivitas aku, karena aku biasa kurus, tiba-tiba menurut aku ini gemuk banget, tergemuk selama seumur hidup aku gitu. Jadi kayaknya yaudah deh sedot lemak aja lah gitu. Yang penting kan bukan merubah bagian kayak hidung, mata kayak gini. Nah, aja mata aku juga agak sedikit bengkak karena aku fat transfer itu kayak lemak yang bagusnya itu dari yang hasil sedot lemak itu yang leher sama lengan aku, jadi ditaruh di smile line sini gitu. Jadi biar tetap kelihatan lebih muda kayak gitu. Di sini juga kan ada matanya juga, aku agak sedikit cekung gitu, ditambahin sedikit. Orang-orang diambil, aku karena aku cekung gitu, aku sedikit ditambahin jadi agak lebih berisi gitu. Terus pemulihannya sendiri berapa lama dari setelah pasca operasi sampai sekarang? Sebenarnya sih kayak tergantung ya, setiap orang kayak beda-beda ya. Cuma balik lagi ya bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Dan itu semua tergantung. Kayak aku aja sekarang aku kurang lebih 3 minggu ini aja masih agak sedikit bengkak, tapi ini perubahannya udah bagus banget gitu. Karena apa? Karena sebelumnya malah iniku tuh benar-benar bengkak banget. Terus bagian mata ini aja, mata aku nih masih agak sedikit bengul gitu kan, kayak gitu. Cuma karena memang udahlah aku sipit,
jadi tambah kelihatan lebih sipit lagi, tapi ya memang butuh waktu proses untuk recovery lah. Tapi sebelum treatment sempat mungkin info atau nanya ke Aska nggak, boleh nggak nih treatment? Enggak sih, aku nggak nanya sama anak aku, cuma karena memang treatment yang aku lakuin menurut aku balik lagi bukan merubah bentuk hidung, bukan merubah kayak bentuk mata aku atau apa kayak gitu. Sempat waktu aku telepon dia, tapi kebetulan teleponnya nggak diangkat, jadi aku pikir udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi mengganggu aktivitas juga nggak? Kan masih bengkak nih, atau mungkin sakit pas mau makan. Ini aja sebenarnya kayak aku syuting ini kan harusnya udah diminta dari sebulan yang lalu lah kayak gitu, tapi aku belum bisa iyain karena memang masih aku ini aja harusnya aku nggak mau, cuma mbak ayo mbak gini bang, ya udah deh gitu, udah aku lihat udah nggak terlalu parah banget walaupun masih agak beda gitu, tapi ya udah nggak apa-apa deh gitu. Terus kayak aktivitas kayak mandi, aku sampai sekarang keramas aja, aku masih keramas di salon kayak gitu, kemarin udah baca keramas sendiri. Sebelumnya tuh aku selalu ke salon, jadi 2 hari sekali aku ke salon karena emang ngangkat tangan masih belum bisa banget gitu kan, untuk karena masih agak sakit gitu kan, ngambil yang lemak untuk itu dari sini sama dari sini kan, jadi untuk yang lengan itu diambilnya itu masih agak sedikit sakit kayak gitu. Terus udah gitu kayak pakai baju aja aku minta tolong gitu kan, minta tolong untuk dipakein kayak gitu, cuma sekarang udah bisa sedikit lah gitu. Ada obat penghilang nyerinya nggak sih? Ada dikasih Obat juga ya? waktu itu aku dikasih obat untuk ngilangin nyerinya juga. Terus kalau misalnya ada juga yang bentuk kayak peluru gitu, kalau misalnya sakit banget kayak dari belakang itu dipakein juga gitu. Tapi kalau aku mikir gini, selama aku masih bisa tahan, aku tahan gitu. Tapi kalau udah nggak tahan banget, ya udah aku mau. Tapi sampai saat ini sih alhamdulillah aku belum sampai gunain yang obat yang kayak peluru itu. Jadi benar-benar masih bisa aku tahan. Kalau treatment ini bahkan biar kelihatan seperti lebih awet muda, formnya kembali, itu permintaan dari pasangan sendiri atau gimana? Enggak sih, kalau aku sih mikir gini, sebenarnya jujur ya, aku ke dokter aku nggak lagi minta untuk dikasih ini gitu, untuk smile aku enggak, cuma minta dok, saya cuma minta ini sama lengan aku gitu, udah itu aja. Tiba-tiba dokternya bilang, kenapa nggak coba nanti fat transfer gini. Buat apaan dok? Aku bilang gitu. Nggak usah, enggak udah gini nih pasti bagus, percaya aja gitu. Blablabla. Dokternya baik banget gitu kan. Kita udah kenal gitu, dokter baik banget. Aku bilang, ya udah yang penting terserah dokter bagus, yang penting bagus aja. Jadi aku tuh kayak aku botox aja, aku nggak pernah dulu banget, tapi udah nggak pernah botox lagi. Paling kalau aku ke klinik kecantikan kayak aku ke Dermaster kemana lah, itu cuma bener-bener kayak krim-kriman aja. Aku krim pagi malam tuh aku jarang gitu. Terus udah gitu, kalaupun aku balik ke klinik gitu, pasti dokter di klinik aku tuh pasti marah gara-gara aku kalau misalnya kayak aku ke Bali. Cewek-cewek kan musuhan banget sama matahari. Aku pantengin matahari gitu kan. Malah aku pakai tan gitu kan. Makanya aku pikir aku sih nggak terlalu apa ya. Ya emang kita pasti akan tua ya. Cuma bukan berarti nggak dirawat gitu. Bukan berarti kita tuh menentang tua gitu. Tapi ya emang tua itu pasti gitu loh, cuma pilihannya kamu mau merawat diri kamu apa enggak. Nah buat aku salah satu perawatan aku ini itu paling aku konsultasi dulu awalnya ke Dermaster, ke dokter aku yang di Dermaster itu. Aku bilang, dok ini gimana, aku pengen ini. Oke udah, tadi disuruh facelift biar lebih kenceng lagi, nanti habis ini disedot nanti di facelift aja sekalian. Aku bilang nggak mau, menurut aku belum butuh gitu. Dan alhamdulillahnya maksudnya untuk usia aku banyak yang lebih kendur lagi kulitnya, tapi alhamdulillah aku nggak separah itu gitu. Jadi kayak aku bilang aku belum butuh dok, jadi benar-benar aku cuma pengen disedot aja lemaknya udah gitu. Nanti kita nggak tahu ya, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kayak ya, cuma kalau sekarang aku ngerasa aku belum butuh. Tapi respon pasangan sendiri mas setelah melihat tampilan yang lebih muda ini gimana? Dia malah gini, kan kadang-kadang kalau di jalan sama dia aku ngerasa suka kenapa sakit gitu, kayak misalkan kayak lagi ada kalau di mobil gitu suka ada kan, kalau kita kayak ada posisi tidur apa gitu kan sakit gitu kan. Makanya aku sampai sekarang aja aku masih pakai korset gitu kan, karena kalau misalnya nggak pakai korset ini kan buat nge-grab banget. Kalau nggak tuh kayak ya namanya tadinya ukuran kita segini jadi segini, itu kan pasti ada ruang gitu kan, itu yang gerak itu yang bikin sakit kalau nggak ditahan sama korset gitu. Nah, jadi dia malah bilang katanya aku tuh takut
nanti kamu tuh karena kemarin katanya aku tuh pas lagi aku masih belum sadar, aku agak susah dibangunin gitu. Aku bilang kalau bisa tuh panggil itu aja nama Aska atau suaranya Aska kayak gitu kan. Atau aku di rumah ada anak bulu kan, aku dengerin videonya Casey atau Blue, aku bilang gitu, aku panggil Abu gitu. Nah di handphone cowok aku tuh kan adanya videonya Casey sama Blue kan, nggak ada videonya Aska di handphonenya dia gitu. Terus akhirnya ya udah denger suaranya, kan aku dia pegang handphone aku, dia nggak berani buka yang lain, dia cuma berani buka CCTV rumah aku. Jadi CCTV rumah aku dipanggil Abu, Casey gitu. Baru aku bangun katanya. Jadi dia tuh nggak enak kan mau nelfon anak aku gitu kan, gitu. Nggak enak mau nelfon Aska, nggak enak buka-buka yang lain mungkin. Jadi akhirnya ya cuma buka CCTV aku, suaranya Casey sama Blue, langsung aku kebangun. Padahal sebelumnya susah banget dibanguninnya gitu. Jadi udah balas denger itu baru aku bangun. Jadi denger kayak gitu aku tuh agak takut kata dia gitu, liatnya gitu kayak kalau bisa jangan lagi ya ini aku gitu. Kenapa ini mungkin kenapa harus menggunakan suara Anabul atau mungkin suara Aska? Apa lagi serindu itu sama Aska? Enggak sih, kalau karena gini, mungkin aku bilang ini, kalau kamu susah manggil aku, suaranya cowok aku gitu, pasti suara yang kita sayang, yang paling kita sayang gitu. Nah, yang aku sayang kan anak aku, Anabul aku udah kayak anak juga buat aku gitu. Jadi ya bukan berarti aku nggak sayang sama cowok aku gitu. Maksudnya kan itu lain, yang cara lainnya kalau nggak bisa ya ini ada ini coba gitu. Tapi Aska udah komen belum? Belum. Karena memang aku belum publish juga. Ini baru sekarang gitu. Belum aku publish juga. Kalau aku tuh melakukan treatment sedot lemak ini liposuction ya. Jadi ya belum juga, Aska belum juga tahu sih gitu. Cuma kalau menurut aku sih kayaknya nggak tahu ya dia kalau bisa aku mau lagi boleh apa enggak, cuma ya harusnya nggak apa-apa sih kali ya Kylie ya gitu. Mbak mau nanya, Aska itu tipikal yang selektif nggak kalau ibunya punya pasangan harus melalui dia dulu gitu? Oh dulu sih, dulu tuh Aska gini, sempet kayak gini, kayak nggak suka kalau aku tuh sama cowok, jangan sama cowok waktu dia masih kecil gitu kan, namanya anak cowok ke ibu gitu, jadi kayak lebih aku nggak mau berbagi gitu kali ya. Tapi lama setelah kejadian yang kemarin juga, yang terakhir kemarin kayak gitu, dan aku selalu bilang sama Aska, nanti siapapun pasangan mama, kalau mama dekat sama seseorang kan mama janji akan minta izin dulu sama Aska. Dan pas sama Mas Jimo sekarang juga aku bilang, mama dekat sama, kan sebelumnya Aska nanya, mama punya cowok nggak sekarang, punya pacar nggak? Aku bilang nggak ada. Nah pas punya cowok ya aku bilang ada, ya kalau nggak ada ya masa bilang ada gitu kan. Pas udah ada ya aku bilang, ini namanya Om Jimo, dia musisi, ini aku kasih tahu bla 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 bla. Aku bilang, gimana Aska, boleh nggak mama deket sama Om Jimo? Kata Aska bilang, ya udah nggak apa-apa, kata if it's make you happy, kalau emang mama bahagia bisa bikin mama bahagia, ya udah nggak apa-apa. Ya udah gitu. Terus dari gitu cuma belum sempat ketemu aja. Udah sempat ketemu. Jadi waktu pas kapan hari, nggak sengaja sih, Mas Jimo ngajak aku jalan, dia manggil aku Neng kan, Neng nonton yuk kata gitu. Kemana? Aku bilang gitu, jemput kan, nonton kita ke PIM gitu. Terus aku sambil jalan di perjalanan aku telepon Aska juga, Cah kamu di mana? Aska di PIM kata gitu, sama siapa? Papa mau ngapain? Mau nonton? Oh sama dong gitu. Cuma kebetulan memang sampai sana Mas Jimo pengen nyari yang lain dan aku betul pengen makan, nonton nanti aja gitu, yang jam nggak harus buru-buru juga kan. Akhirnya udah ketemu, tungguin mama ya, jangan masuk ke dalam bioskop dulu, mama udah dikit lagi sampai. Udah tuh Mas Jimo tuh pokoknya kalau yang namanya ketemu sama anak udah aku lupa sama yang lain, udah aku lari apa segala macam, nemu langsung peluk Aska gitu di depan kan. Namanya walaupun nggak ketemu sehari 2 hari aja udah kangen gitu, berarti semingguan nggak ketemu kan. Aku peluk Aska, aku cium Aska, yaudah. Terus dia tuh, Aska nonton sama siapa sayang? Sama papa kata gitu, sama Nada. Oke ya udah gitu. Udah habis itu kita ngobrol sebentar, aku kenalin sama ke Mas Jimo. Udah gitu udah gitu. Responnya Aska sendiri gimana? Dia kan Aska cuek banget anaknya ya. Emang dia begitu gitu loh, maksudnya emang mamanya aja begitu, papanya aja kadang-kadang begitu kan, emang cuek dia gitu. Jadi
cuma halo gitu, sudah Aska gitu, udah. Pas udah pamitan, aku bilang mama putar dulu ya, mama makan dulu, oke, udah gitu aja sih. Dan itu emang nggak sengaja ketemuan gitu, jadi memang jadi nggak bisa ngobrol banyak kan. Di luar itu Aska di by chat gitu nggak ada komen apa-apa? Nggak, karena memang udah ada, aku udah izin dulu sama dia gitu. Emang aku mikir gini, aku nggak mau maksa anak juga untuk kalau misalkan untuk deket sama pasangan aku gitu, jadi biar natural aja gitu, biasa aja lah gitu. Tapi aku penasaran ya, Aska kan memang tipikalnya cuek, tapi kalau sama ibunya sendiri tuh dia ada perhatian khusus nggak? Apa ya, Aska itu cuek, tapi kalau misalkan ke mamanya juga dibilang cuek dibilang enggak sayang gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak misalkan Ca, mama pengen, oh iya, yang bikin saya terharu waktu itu Aska gini, mama, Aska minta nomor rekening mama, katanya, buat apa? Aku bilang gitu, enggak, Aska pengen, ibaratnya ini pertama Aska untuk buktiin tanggung jawab anak ke ibu. Itu bikin aku yang, aku bilang gak usah sayang, mama ada kok, mama ada, insya Allah mama ada. Aku bilang gitu, mama ada, gak apa-apa mama, ini buktiin Aska kasih ke mama tanggung jawab Aska tanggung jawab anak ke orang tua gitu kan. Dia maksa sampai akhirnya aku pikir ya udah, mungkin anak aku mau kasih berapa gitu kan. Gak tuh pas dikasih lumayan, nominalnya besar banget. Aku sampai nangis. Maksudnya aku nangisnya aku gini, bukan karena apa ya Allah, kita dikasih uang 10.000 sama anak aja udah bahagia, dikasih perhatian sama anak aja udah bahagia gitu. Apalagi ini perhatian dan berupa materi yang menurut aku tidak pernah minta seperak pun sama anak aku. Tapi maksud aku itu membuktikan bahwa lo anakku udah gede ya, anakku ini, aku maksudnya nangis terharu ya, maksudnya ya Allah tuh kalau udah ngomongin anak tuh aku udah sedih deh, maksudnya gila ya, ternyata anakku udah segede ini udah bisa nyari duit gitu, udah bisa ibaratnya ngasih ke orang tua walaupun orang tua nggak minta. Aku sayang mama nggak minta, udah ya jangan kasih mama. Iya mama, tapi maksudnya nanti lain kali Aska kasih lagi, udah nggak apa-apa, yang penting mama lihat Aska sehat, mama lihat Aska bahagia, udah cukup gitu. Mama maksud aku gini, anak itu bukan yang aset ya, bukan aset. Kebanyakan kan orang tua banyak anak banyak rezeki ya, mungkin kalau anaknya itu seperti Aska gitu ya, kalau anaknya enggak gimana gitu. Nah sekarang aku bersyukur banget, Masya Allah, Alhamdulillah aku punya anak yang maksudnya udah bisa memberi ke orang tua. Dan aku bilang jangan, kalau yang penting Aska, mama ketemu Aska aja udah bahagia, mama dapat telepon Aska aja udah bahagia, Aska angkat telepon aja udah bahagia, lihat Aska sehat aja udah bahagia. Aku waktu pakai aku sampai Allah, maksudnya kasih kesehatan buat anak aku, udah cukup itu aja. Tapi pas dia kasih, aku pikir karena dia maksa banget kan ya, anak umur 19 tahun mau kasih ibunya ya, aku pikir gitu kan. Itu dikasih nominalnya besar banget, karena buat aku itu besar banget, dan alhamdulillah gitu. Makanya aku bilang ya insya Allah ya, maksudnya aku sih percaya rezeki anak yang dikasih ke orang tua, anak akan dapat berlimpah-limpah lagi. Dan aku berharap pas saat anak aku ngecek itu, kaget banget, ya Allah kasih yang berkali-kali lipat lagi. Itu aja doaku untuk anak aku. Aska udah gede ya Mbak sekarang, mungkin udah ada kekhawatiran ketika nanti dia sudah menemukan pasangannya dan mau menikah. Sebagai seorang ibu udah ada kekhawatiran? Anak aku baru 19 tahun, masih lama gitu. Tapi kalau misalkan gini, suatu saat anak aku menikah, suatu saat ya udah, siapapun jodohnya Aska, aku yakin itulah Aska bukan anak bodoh yang tidak bisa. Jangan ngikutin jejak ibunya gitu. Jangan, aku sih berharap jangan seperti orang tuanya yang gagal ya kan. Kita nggak pengen kan anak gagal seperti orang tua gitu kan. Jadi insya Allah aku pokoknya doakan yang terbaik untuk anak aku gitu. Mau sama siapapun, yang penting pasangannya sayang, perhatian sama Aska. Buat aku seorang ibu udah cukup. Dulu aku berpikir gini, aku pengen punya anak lagi karena Aska kan tinggal sama papanya. Tapi sekarang aku berpikir udah beda. Udah, kalaupun aku nggak punya anak lagi nggak apa-apa. Toh suatu saat Aska menikah, Aska punya anak, cucu aku dapat masuk kebahagiaan tuh sama kan, dari daging aku juga gitu. Malah lebih enak, nggak urusin setiap hari
kasih sayangnya sama, kalau aku ya capek balikin ke mama papanya gitu. Jadi tapi aku sempat bilang sama Aska, suatu saat kalau misalkan Aska punya anak nanti nggak usah cari babysitter, mama yang jadi babysitter anak Aska. Aku bilang itu karena mama tahu bagaimana cara mengurus anak. Buktinya Aska, mama saya nggak pernah loh pakai babysitter waktu Aska masih bayi. Jadi aku bilang mama nggak pernah pakai babysitter, makanya anak-anak atau ibu-ibu zaman sekarang mau itu artis dari kalangan artis atau bukan pasti ada satu babysitter. Aku nggak pernah pakai. Aku bilang dan terbukti di Aska, mama bisa urus Aska dengan tangan mama sendiri. Jadi ya alhamdulillah. Jadi suatu saat Aska butuh babysitter, mama insya Allah bersedia. Gitu. Ya mungkin saya butuh bantuan karena pasti udah tua kan sayanya gitu. Cuma hanya untuk kayak minta tolong apa gitu. Oke. Aku mau ngajak games